Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kabar terakhir dari Exco PSSI bahwa 3 pemain kita yang tadinya kena sanksi hukuman, ya ada Taufani Muslihudin, ada Komang Teguh dan Titan Agung, itu sudah bisa bermain, memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Piala Asia kualifikasi U23 yang berlangsung nantinya dari tanggal 6 sampai tanggal 12 di Solo. Karena kita akan bermain melawan China Taipei pada tanggal 9 dan Turkmenistan itu pada tanggal 12. Nah, 3 pemain kita yang terkena sanksi itu kan sudah terjadi di final SEA Games, ya, di mana melibatkan Indonesia dan Thailand di final yang ricu, ya. Ada keributan di sana, perkelahian, sehingga AFC itu menghukum ya Titan, Komang dan Taufani itu untuk 6 pertandingan. Ditambah 2 pemain kita, Titan dan Komang, harus menambah 15 juta rupiah sebagai denda, sehingga mereka tidak boleh bermain memang untuk 6 laga. Dan ketika STY membawa Komang dan Titan ke Piala AFF U23 di Thailand, ya mereka mendapat surat dari AFC untuk tidak bisa bermain, sehingga suatu kerugian buat kita. Dan akhirnya Titan dan Komang itu langsung dipulangkan ke Indonesia. Nah, untuk menjaga jangan sampai hal ini terulang kembali, ketika 3 nama, ya kemarin kan Taufani nggak dipanggil ketika di AFF U23, ya, tapi sekarang kan Taufani ikut bersama dengan Titan dan Komang. Nah, masuk di dalam gerbong 27 pemain yang diumumkan oleh STY ikut di kualifikasi U23 di Solo. Nah, sehingga ini diantisipasi dengan baik oleh PSSI, tidak mau kecolongan lagi, tidak mau terulang lagi di Piala AFF seperti di Thailand dengan kasus Komang dan Titan, sehingga dipertanyakan sejak tanggal 23 kalau nggak salah atau 24, pengiriman surat kembali dilakukan oleh PSSI untuk menanyakan ini, karena mereka akan diambil untuk ikut bertanding di Solo di kualifikasi U23 Piala Asia. Nah, kabar yang diterima tanggal 30 Rabu kemarin, 30 Agustus, itu menyatakan bahwa AFC bilang tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, sehingga 3-nya boleh bermain memperkuat Indonesia. Nah, kalau kemarin di Piala AFF U23 itu ada terjadi salah pengertian ketika AFF mengatakan ini terjadi di friendly match, ya, yang mereka tidak boleh bermain sehingga dibawa. Akhirnya memang bukan itu, mereka harus tidak boleh bermain di Piala AFF. Akhirnya dipulangkan, itu kan rugi buat kita. Nah, sekarang sudah dipastikan bahwa ketiganya boleh ikut bermain. Padahal kalau ikut dari secara keseluruhan 6 pertandingan kan baru 4 laga yang dilewatkan di Piala AFF. Berarti masih ada sisa 2 yang tidak boleh bermain, termasuk melawan China Taipei dan Turkmenistan. Namun karena ada penjelasan bahwa ini boleh, ya oke, ketiganya dipanggil dan akan ikut bermain. Karena Komang kan itu diandalkan juga di belakang. Walaupun sudah ada Rizky Ridho di sana, ada Ferrari, ada Elkan Bagot juga yang ikut di dalam, tetapi ada Alfreana Dewangga, tapi keberadaan dia itu diperlukan oleh STY. Sama juga dengan Titan, ya, dengan Taufani juga yang ada di tengah. Jadi semoga kehadiran mereka ini tidak mendapatkan lagi masalah-masalah setelah sudah diketahui dengan izin yang diberikan oleh AFC terhadap mereka. Nah, STY ini kan mengambil 27 pemain, kemudian tanggal 4 itu sudah besok, ya, kalau Senin besok, itu nantinya mereka akan ikut mulai TC di Solo untuk U23 ini. Dan STY sedang merancang sebuah taktik strategi untuk bermain menghadapi China Taipei atau Taiwan lawan Turkmenistan. Karena kalau saya lihat, walaupun Komang sudah ikut di dalam, tapi kalau bisa bermain di tim di starting 11, saya pikir Komang akan cadangan tetap. Bermain dengan 2 back, Rizky Ridho akan bermain bersama dengan Elkan. Kalau bermain dengan 4 di belakang katakan, ya, Rio Fahmi mungkin akan ada di kanan dan Pratama Arhan di kiri dengan penjaga gawang Hernando Ari. Kalau 4-3-3 yang dimainkan, Marcelino di tengah, ada Ivar Janer, dan mungkin dengan Arkan Fikri. 3 ini yang bisa diandalkan. Nah, di depan 3, saya lihat Sanan tetap akan menjadi ujung tombak, dibantu dengan Jean Kelly Sawyer dan juga dengan Fatur Rahman. Ini 3 yang paling bagus ya, maksud saya lihat kalau ada di depan. Karena Fatur Rahman itu kan bisa sebagai seorang gelandang menyerang, ya, berdiri di belakang Sananta juga oke. Ini yang bisa dimainkan. Nah, kalau bermain dengan 3 back, ya, karena STY juga senang dengan 3 back ini, bisa aja Alfreana Dewangga, Rizky Ridho dan Elkan Bagot akan bermain.
Kemudian Pratama Arhan itu didorong bermain dari sisi kiri. Rio Fahmi akan cadangan bisa saja. Karena menambah dengan misalnya ada 5 kalau dengan 3-5-2. Ada Pratama Arhan di kiri dan bisa aja Arkan Fikri akan bermain di sana. Kemudian ditambah dengan Marcelino, ada Ivar Janer dan juga dengan salah satu Beckham Putra yang bisa bermain di 5 gelandang. Fatur Rahman akan bisa didorong bermain di depan berdua dengan Sananta, Ramadan Sananta. Itu menjadi opsi lain menurut saya. Tapi STY kan tentunya punya cara tersendiri juga, akan dia bisa tampilkan. Ini akan kuat karena kita punya gelandang-gelandang yang bagus. Sudah ada Arkan Fikri, Beckham Putra, Ivar Janer di sana. Kemudian dengan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, ini dahsyat ini. Gelandang kita sangat kuat. Semua pekerja keras, bisa nahan bola, ya. Passing mereka bagus, dikomandoi oleh Marcelino. Kemudian di depan kita punya 2. Nah, Fatur Rahman dan Ramadan Sananta ini kan kita tahu bersama, sama-sama menjadi pencetak gol terbanyak di SEA Games, top skor. Jadi betapa menakutkan tim kita kalau dengan ada 2 pemain ini depan, dibantu dengan gelandang-gelandang yang bagus, yang mobilitas kinerjanya sangat kuat. Ya, Ivar Jenner juga bisa bermain lebih ke depan, bisa didorong. Marcelino Ferdinand bisa bermain lebih ke depan, dengan Beckham Putra dan Arkan Fikri bisa menahan di tengah. Ini kan agak bagus, ya. Apalagi 3 pemain belakang kita kan, nggak usah perlu diragukan. Dengan Elkan Bagot, Rizky Ridho yang sudah selama ini terjalin bermain sangat baik di tim senior, apalagi dibantu dengan Alfriana Dewanga, ini kapten kita yang diberikan tanggung jawab penuh di final, ya, di AFF U23 di Thailand, di mana kita runner up, ya. Dan saya pikir ini satu komposisi terbaik yang ada di pasukan U23. Tinggal mungkin kalau Titan masuk, Taufani masuk, Komang masuk di babak kedua, oke. Ya, itu menjadi pemikiran tentunya opsi-opsi dari STY ya untuk tim kita. Jadi saya pikir ini menjanjikan sekali. Kita keterlaluan kalau kita tidak lolos, ya, karena ini cuma 3 tim yang ada di grup K. Kita tidak boleh kalah, karena kalau kita kalah habis. Kita harus menang melawan Cina Taipei dan juga menang melawan Turkmenistan, dan saya pikir bisa. Ya. Dengan kekuatan kita, dengan tim U23 yang mengerikan seperti ini, kita bisa mengatasi, ya, dan bisa lolos untuk menciptakan sejarah pertama kali kita ikut di putaran final Piala Asia U23 yang nantinya akan berlangsung tahun depan di antara April dan Mei di Qatar. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara tentang situasi info-info dari tim U23, terutama 3 pemain kita yang bermasalah, tapi kemudian sudah ditegaskan oleh surat balasan AFC, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Exco lewat Pak Arya Sinulinga, bahwa mereka tidak ada masalah dan main. Ya, ini selamat buat ketiganya. Oke, dengan saya, Bung Ropan. Ciao.